Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rachel Agusti dengan NIM 2515401051. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem endokrin. Sistem endokrin adalah kumpulan kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon dan mengatur berbagai proses fisiologi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, dan keseimbangan internal. Dalam sistem endokrin terdapat kelenjar utama, yaitu yang pertama kelenjar pineal gland, yang kedua kelenjar hipopfisis, yang ketiga kelenjar tiroid, yang keempat kelenjar timus, yang kelima kelenjar adrenal, yang keenam kelenjar pankreas, yang ketujuh kelenjar gonad atau ovarium, dan yang kelapan testis. Yang pertama ada kelenjar pineal, yaitu kelenjar pineal adalah kelenjar kecil yang berada di dalam otak di antara dua belahan otak tengah yang menghasilkan hormon melatonin yang berfungsi untuk mengatur ritme tidur, dan akan produksi hormon ini akan meningkat saat gelap dan akan menurun saat terang. Yang kedua ada kelenjar hipofisis atau pituitari yang terletak di dasar otak atau di bawah hipotalamus. Kelenjar ini terdapat dua lobus, yaitu lobus anterior dan lobus posterior. Hormon yang dihasilkan adalah hormon yang pertama hormon GH, yaitu merangsang pertumbuhan jaringan tubuh. Yang kedua hormon TSH, mengatur aktivitas kelenjar tiroid. Yang ketiga hormon ACTH, merangsang korteks adrenal. Yang keempat FSH dan LH, mengatur fungsi ovarium dan testis. Yang kelima hormon prolaktin yang mengatur produksi ASI. Yang keenam hormon ADH yang mengatur keseimbangan cairan tubuh. Yang ketujuh hormon oksitosin yang menstimulasi kontraksi rahim dan refleksi pengeluaran ASI. Selanjutnya, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar yang terdapat pada depan leher yang berbentuk kupu-kupu. Hormon yang dihasilkannya adalah tiroksin T3 dan T4 yang berfungsi untuk mengatur metabolisme pertumbuhan dan suhu tubuh. Selanjutnya yaitu kelenjar timus yang terletak pada depan tulang dada di antara paru-paru yang menghasilkan hormon timosin yang berfungsi untuk mempengaruhi maturasi dan aktivitas limfosit T. Selanjutnya yaitu kelenjar adrenal, yaitu dua kelenjar kecil yang berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal, di atas masing-masing ginjal. Yang pertama ada korteks adrenal yang menghasilkan kortisol yang mengatur metabolisme stres manusia. Selanjutnya ada medula adrenal yang menghasilkan hormon adrenalin dan noradrenalin yang memiliki respon fight or flight. Selanjutnya adalah kelenjar pankreas yang berlokasi di belakang lambung. Fungsinya untuk organ pencernaan dan pengatur gula darah dalam tubuh. Dalam kelenjar pankreas ini menghasilkan tiga hormon, yaitu hormon insulin. Hormon insulin yaitu menurunkan kadar glukosa dalam darah. Yang kedua hormon glukagon yang meningkatkan glukosa dalam darah. Dan yang ketiga hormon somatosin yang menghambat sekresi hormon lainnya. Selanjutnya adalah kelenjar gonad. Dalam kelenjar gonad ini ada dua, yaitu ovarium dan juga testis. Yang pertama ovarium. Ovarium adalah sepasang kelenjar kecil berbentuk oval terletak di dua sisi rahim yang berfungsi untuk menghasilkan dan menyimpan sel telur dan menghasilkan hormon seksual wanita, yaitu hormon estrogen dan progesteron yang berfungsi untuk mengatur siklus menstruasi dan juga menghasilkan ovum. Yang kedua, selanjutnya adalah testis. Testis menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi untuk menghasilkan sperma dan sebagai ciri kelamin sekunder pria. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu hormon. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin untuk mengorganisasikan berbagai fungsi tubuh, lalu membawa pesan tersebut ke organ, otot, kulit, dan jaringan tubuh. Sinyal ini akan memberitahukan tubuh apa yang harus dilakukan dan kapan harus melakukannya. Hormon bekerja pada reseptor yang benar-benar cocok dengannya. Jika tidak cocok, maka tidak ada tindakan apapun yang dihasilkan oleh tubuh. Fungsi hormon sangat banyak, mulai dari mengatur sistem reproduksi, pertumbuhan, perkembangan, merespons stres, metabolisme nutrisi, mengatur aktivitas
adalah seks, siklus menstruasi, dan lainnya. Saya akan menjelaskan mekanisme umpan balik. Mekanisme umpan balik ini ada dua, yaitu mekanisme umpan balik positif dan mekanisme umpan balik negatif. Mekanisme umpan balik negatif prinsipnya adalah jika kadar hormon atau respon tubuh terlalu tinggi, maka reproduksi yang dikeluarkannya dihentikan atau dikurangi. Jika kadar hormon terlalu rendah, maka produksi hormon akan ditingkatkan kembali. Contohnya, hipotalamus mengeluarkan TRH, hipofisis mengeluarkan TSH, kelenjar tiroid mengeluarkan T3 atau T4. Jika kadar T3 atau T4 meningkat, hipotalamus dan hipofisis akan diberi sinyal untuk mengurangi hormon TRH. Contohnya regulasi gula darah oleh insulin dan glukagon. Gula darah tinggi, pankreas melepas insulin dan menurunkan gula darah. Setelah turun, pelepasan insulin dihentikan. Gula darah rendah, pankreas melepaskan glukagon untuk menaikkan gula. Selanjutnya, mekanisme umpan balik positif. Contohnya dalam persalinan, kepala bayi menekan serviks memicu pelepasan oksitosin. Oksitosin meningkatkan kontraksi rahim. Kontraksi rahim makin kuat, pelepasan oksitosin makin meningkat dan siklus berlanjut hingga bayi lahir. Contoh yang kedua dalam ovulasi. Folikel menghasilkan estrogen tinggi. Estrogen tinggi justru meningkatkan pelepasan LH. Terjadi LH dan memicu ovulasi. Selanjutnya, tujuan mekanisme umpan balik dalam sistem endokrin. Yang pertama, menjaga homeostatis atau keseimbangan cairan tubuh. Yang kedua, mencegah kelebihan atau defisiensi hormon. Dan yang ketiga, mengatur prosesi fisiologis penting seperti pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, dan lain sebagainya. Sekianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.